Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 16 kelas Filsafat Ilmu Pengetahuan 1071. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai salah satu teori yang dulu diterima dalam sains tapi sekarang sudah ditolak. Sebelumnya, perkenalkan, kami kelompok 16 terdiri dari 1 ada Helen Alan, 2 ada Ika Rahayuningsi, 3 ada saya Melinda Fitriani, dan 4 ada Nur Alim. Next. Ya, sebelum masuk ke inti pembahasan kita, mungkin kita perlu refresh bahwa pada mata kuliah filsafat ilmu pengetahuan ini kita mengenal adanya realisme dan anti-realisme. Nah, realisme ini dia memiliki salah satu argumen dalam no miracles argument. Salah satu poinnya yaitu jika teori sains yang kita miliki itu salah, maka kesuksesan teori kita adalah suatu mukjizat atau miracle. Nah, argumen ini ditentang oleh antirealisme dengan pessimistic meta-induction yang mana kesuksesan teori yang kita miliki sekarang tidak memberi dasar yang kuat untuk percaya bahwa teori kita benar. Nah, dalam presentasi kali ini kita akan membahas salah satu teori yang dulu sukses namun kini telah ditolak oleh sains, yaitu teori phlogiston. Ya, apa sih teori phlogiston? Nah, teori phlogiston itu dipelopori oleh Johann Joachim Becher di tahun 1667. Teori phlogiston ini merupakan teori yang menjadi transisi antara masa alkimia ke masa kimia modern. Nah, bunyi dari teori phlogiston ini yang pertama adalah semua materi dapat terbakar mengandung zat ringan yang disebut phlogiston. Dan yang kedua adalah sewaktu materi terbakar, phlogiston akan lepas ke udara dan sisa pembakaran tidak mengandung phlogiston lagi. Singkatnya, phlogiston ini adalah zat material yang menentukan keterbakaran. Next. Contoh dari teori ini misalnya seperti digambar bahwa ada besi logam yang menjadi merah. Nah, ia kehilangan phlogistonnya. Sama halnya seperti saat kayu dibakar. Nah, debu kayu dan abu karat merah atau kalks itu tidak dapat dibakar lagi karena ia tidak memiliki kandungan prinsip keterbakaran atau phlogiston itu sendiri. Nah, teori phlogiston ini menjadi sangat populer karena ia mampu menjelaskan beberapa fenomena juga memandu penyelidikan lebih jauh terkait keterbakaran. Next. Nah, selanjutnya, mengapa teori phlogiston dulu dianggap benar akan dijelaskan oleh rekan saya Helen. Helen, saya persilahkan. Baik, terima kasih Melinda untuk pengenalan singkat mengenai teori phlogiston. Sekarang, saya akan menjelaskan mengapa teori ini dipercayai dan berkembang menjadi sebuah ilmu pengetahuan dasar. Jadi, teori phlogiston ini menjadi terkenal karena dianggap telah berhasil menjelaskan beberapa fenomena seperti fisika materialistik, fenomena respirasi, dan reduksi biji logam, serta menjadi sebuah panduan untuk melakukan penelitian lebih jauh. Teori phlogiston ini menjadi titik terang untuk penjelasan teori fisika materialistik. Teori fisika materialistik ini adalah teori yang menggambarkan sifat fisik untuk sebuah material menggunakan pendekatan fisika dan bagaimana suatu materi itu menjadi materi lain atau unsur baru lainnya. Contohnya, seperti materi liquid panas yang bisa menjadi energi atau kalori dan sebagainya. Hal ini juga diperkuat dengan tren materialis mekanis yang juga sudah dipengaruhi oleh beberapa tokoh terkenal, seperti Isaac Newton, yang terkenal dengan cetusannya mengenai gravitational force, dan juga René Descartes pada ahli kimia di abad ke-18. Boleh di next slide? Oke, terima kasih. Selain itu, lebih lengkapnya lagi, teori phlogiston ini juga menjelaskan mengenai reduksi biji logam, atau biasa dikenal dengan dissolving metal reduction. Ketika besi logam mengalami proses perpindahan panas dan pembakaran hingga berubah warna menjadi merah, ia dianggap telah kehilangan phlogistonnya, sama seperti kayu yang terbakar dan menjadi abu.
Jika hasil abu karat merah atau kalks dari hasil pembakaran besi tadi tidak bisa terbakar lagi karena tidak mengandung phlogiston, tetapi kalks besi tadi dapat diubah menjadi logam bila ia dipanaskan dengan kuat dalam zat yang kaya akan phlogiston. Kami di sini mencari contoh arang. Nah, arang yang terbakar ini akan menyumbangkan phlogistonnya. Saat si arang ini berubah menjadi abu, di saat yang sama, kalks berubah menjadi besi logam cair. Jadi dalam teori phlogiston, metal itu bisa dihasilkan dengan kombinasi kalks dan juga phlogiston. Bisa next slide. Oke, nah bagaimana sih teori ini perlahan mulai ditinggalkan dan ditolak akan dijelaskan oleh rekan saya, Nur Alim. Silakan. Baik, terima kasih Helen. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kenapa sih sekarang teori phlogiston ini sudah ditolak oleh sains. Oke, kita boleh flashback terlebih dahulu di tahun 1754 sampai 1774. Bahwa banyak ahli kimia berbakat seperti Joseph Priestley, Joseph Black, Henry Cavendish, dan lainnya yang telah mengisolasi arti dari pentingnya gas seperti halnya oksigen, hidrogen, nitrogen, dan juga karbon dioksida. Nah, saat teori phlogiston ini hadir, orang-orang tersebut, yaitu adalah para ahli kimia ini, tidak mau memahami arti pentingnya substansi kimiawi yang bahkan telah mereka temukan sendiri. Lalu ketika Lavoisier hadir, Lavoisier ini hadir dan mampu untuk memberikan solusi dari bagian-bagian dari teka-teki yang selama ini telah menjadi sebuah kesatuan yang dapat dibenarkan dan telah menemukan kepada arah yang tepat dalam sebuah ilmu kimia. Lalu Lavoisier pada tahap pertama menyatakan bahwa sebenarnya teori phlogiston ini sepenuhnya meleset dan nyatanya tidak ada benda yang bernama phlogiston itu. Nah, hal itu dikarenakan proses pembakaran yang terdiri dari kombinasi kimiawi yang terjadi akibat terbakarnya barang dengan oksigen. Lalu pada tahap 2, Lavoisier mengatakan bahwa air bukan merupakan barang elementer sama sekali, melainkan sesuatu yang terdiri dari campuran antara oksigen dan juga hidrogen, atau yang sering kita tahu saat ini yaitu adalah H2O. Nah, selain hal itu, udara juga bukan merupakan substansi elementer juga, tetapi merupakan campuran yang utamanya sebenarnya terdiri dari dua jenis gas, yaitu adalah oksigen dan juga nitrogen. Lantas, apakah hal yang disampaikan ini oleh Lavoisier ini diterima oleh para ahli kimia? Nyatanya, tanggapan ahli kimia terkait dengan apa yang dinyatakan oleh Lavoisier ini yang sudah dipaparkan secara nyata, tetapi ternyata masih belum bisa juga diterima oleh para pendahulu Lavoisier dan juga rekannya. Nah, lalu selanjutnya Lavoisier ini menerbitkan buku brilian yang berjudul Pokok-pokok Dasar Kimia yang mengedepankan hipotesis yang sangat meyakinkan untuk dapat mengungguli pendapat-pendapat lain. Dan setelahnya perlu diketahui bahwa ahli kimia yang lebih muda dengan cepat mempercayainya. Setelah semua yang telah dijelaskan oleh Lavoisier ini bahwa reaksi dapat mengatur kembali elemen-elemen yang benar dalam substansi semula tetapi tidak ada hal yang terhancurkan dan pada akhir hasil berada dalam keberatan yang sama seperti komponen asal yang mengubah ilmu kimia menjadi ilmu eksakta dan sekaligus juga menyiapkan jalan bagi banyak kemajuan-kemajuan di bidang kimia pada masa-masa sesudahnya. Lalu sebenarnya apa sih yang membuat bahwa teori phlogiston ini sebenarnya sekarang ini sudah ditolak oleh sains? Bahwa Lavoisier menyatakan, kimiawan juga menyatakan bahwa menciptakan prinsip yang tidak terang mengenai phlogiston ini. Sifat dari phlogiston yang dideskripsikan oleh para kimiawan menyalahi konsep sains di mana sifat dari phlogiston itu dibuat-buat untuk cocok pada setiap keadaan. Nah, seperti contohnya nih tadi yang telah dijelaskan oleh rekan saya bahwa terkadang juga dikatakan bahwa sebagai api yang bebas. Kadang dibilang sebagai adonan antara api dan tanah. Terkadang juga sanggup melalui pori kecil dan kadang juga tidak bisa. Terkadang mempunyai massa dan terkadang juga tidak mempunyai massa. Terkadang berwarna dan ada kala juga tidak berwarna. Terlalu gampang berubah sifatnya tanpa ada alasan yang jelas. Sehingga inilah yang membuat bahwa teori phlogiston ini sudah tidak
diterima oleh sains pada saat ini. Selanjutnya, terkait dengan apa sih yang kita pelajari tentang cara kerja sains melalui progres teori phlogiston dalam sejarah akan dijelaskan oleh rekan saya, Ika Rahyuningsih. Baik, terima kasih Nur Alim atas penjelasannya. Sekarang saya akan menjelaskan nih, apa saja hal yang dapat kita pelajari tentang cara kerja sains melalui progres teori ini dalam sejarah. Next slide. Oke, yang pertama adalah dalam kerja sains, kita tidak bisa mengisolasikan sebuah hipotesis untuk diuji. Karena sebuah hipotesis selalu diuji bersama dengan asumsi-asumsi lain. Saat hasil eksperimen dalam sains bertentangan dengan sebuah hipotesis, kita tidak tahu apakah hasil eksperimen tersebut membuktikan bahwa hipotesis itu salah atau malah asumsi-asumsi lainnya yang salah. Argumen atau pandangan ini juga dikenal sebagai Queenie-Duhem problem. Nah, dalam teori phlogiston, pada saat awal mula teori ini muncul, teori ini menjadi populer karena berhasil menjelaskan fenomena dan juga memandu penyelidikan lebih jauh. Namun, timbul hal yang membingungkan ketika teori ini menjelaskan peristiwa logam yang terkena panas dan menghasilkan abu karat merah atau yang biasa dipanggil dengan quartz. Ini merupakan salah satu contoh kasus di mana terdapat kesalahan dalam hipotesis atau asumsi bahwa ketika logam yang terkena pembakaran, seharusnya logam tersebut menjadi lebih ringan karena kehilangan phlogiston. Nah, namun kenyataannya logam ini malah memperoleh berat. Lalu yang kedua adalah banyak teori yang dulu mengalami kesuksesan, namun kini sudah terbukti salah atau sudah tidak diterima. Ini adalah contoh ketika akhirnya muncul pembuktian oleh ahli-ahli kimia bahwa tidak ada yang namanya material phlogiston atau zat keterbakaran. Proses pembakaran itu sendiri terdiri dari kombinasi kimiawi ketika terbakarnya suatu benda dengan oksigen. Lalu yang ketiga sekaligus terakhir adalah kesuksesan teori yang kita miliki sekarang tidak memberi dasar yang kuat untuk percaya bahwa teori kita itu benar. Seperti ketika teori phlogiston itu menjadi pusat teori luas yang mendominasi kimia abad ke-18, phlogiston adalah zat material yang menentukan keterbakaran. Lalu akhirnya muncul keraguan ketika menjelaskan peristiwa logam yang terkena panas, sehingga membuktikan bahwa teori ini tidak benar. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.